Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini yaitu tentang negosiasi. Pengertian negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pengertian lainnya tentang negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, pengertian teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya terdapat proses negosiasi. Jadi, teks negosiasi dapat disimpulkan menjadi teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai sesuatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu seperti kerjasama dan kompetisi. Tujuan teks negosiasi. Teks negosiasi punya tujuan sendiri dalam penulisannya. Adapun tujuan dari teks negosiasi adalah sebagai berikut. Pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, atau istilah lain win-win solution. Ciri-ciri teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi memberi karakteristik tersendiri bagi teks ini. Ciri-ciri teks negosiasi membedakannya dari teks lain. Berikut ciri-ciri teks negosiasi sebagai berikut. Pertama, bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Ketiga, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Keempat, memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. Kelima, memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Struktur teks negosiasi. Teks negosiasi terbagi dalam struktur yang sistematis. Berikut struktur teks negosiasi. Pertama, orientasi. Orientasi adalah pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Kedua, yaitu permintaan. Permintaan berisi di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Ketiga, pemenuhan. Dalam bagian pemenuhan, pihak yang terkait memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak interaksi oleh pihak tersebut menjadi lebih paham. Keempat, yaitu penawaran. Penawaran merupakan puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar
pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Kelima, persetujuan. Persetujuan merupakan kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup adalah cara mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Unsur-unsur kebahasaan teks negosiasi. Dalam teks negosiasi, ada kaidah kebahasaan yang harus digunakan. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Kalimat deklaratif disebut juga dengan kalimat berita. Bahasa yang sopan. Dalam negosiasi, penting menggunakan bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak agar terjadi komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Menggunakan konjungsi. Menggunakan konjungsi artinya menggunakan kata penghubung di dalam teks negosiasi tersebut. Contoh, kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lainnya. Menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Tepat dapat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Berisi pasangan tuturan. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Dalam teks negosiasi, ada seseorang yang memerintah dan timbal baliknya ada yang memenuhi perintahnya tersebut, baik secara langsung ataupun tidak. Menggunakan pronomina. Kata pronomina atau kata ganti merupakan suatu jenis kata yang menggantikan nomina maupun frasa nomina. Contohnya, saya, kami, ataupun Anda. Menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber. Kalimat langsung merupakan suatu kalimat yang menirukan ucapan ataupun yang diutarakan oleh orang lain. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat kontras. Kalimat kontras artinya menggunakan suatu kalimat perbandingan di dalamnya, misalnya penggunaan kata keterangan terlalu, lebih, atau kurang, seperti imbuhan, dan lain-lain. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan kali ini.
Semoga bermanfaat dan terima kasih.